Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, salam sejarah, jas merah. Dikenalkan teman-teman semuanya, nama saya Andresa Saputra, mahasiswa program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan membahas 10 buku sejarah yang paling fenomenal di Indonesia. Apa saja itu? Ikuti selanjutnya. Buku yang pertama, saya mengambil sebuah buku yang berjudul Bung Hatta, Kisah Hidup dan Pemikiran Sang Arsitek Kemerdekaan. Buku ini ditulis oleh Muhammad Muhibbuddin yang diterbitkan oleh Araska pada tahun 2019. Siapa sih yang gak kenal dengan Bung Hatta? Sosok yang sangat luar biasa ini menjadi salah satu bapak proklamator kemerdekaan Indonesia. Berbicara tentang Bung Hatta, kita akan mengingat kisah perjuangan dan percikan pemikirannya. Kita akan melihat dengan jelas perjuangan beliau dalam memerdekakan dan membangun bangsa dan negeri yang dicintai ini, yakni Indonesia. Kecintaan, perjuangan, dan pengorbanan beliau terhadap bangsa dan rakyat negeri ini membuat nama beliau sentiasa dikenang sepanjang masa. Bahkan sosok Gus Dur menggambarkan karakter Bung Hatta sebagai tokoh yang mampu ngomong di depan orang banyak dengan arif dan bijaksana. Maka ketika beliau menghembuskan nafas terakhir, banyak orang merasa kehilangan dan meneteskan air mata. Dan sekarang ketika krisis keteladanan akan melanda bangsa ini, ketokohan Bung Hatta dicari-cari kembali dalam puing-puing ingatannya. Maka saya sarankan segera teman-teman untuk membaca buku Muhammad Hatta, Bung Hatta, Kisah Hidup dan Pemikiran Sang Arsitek Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, saya mengambil sebuah buku yang berjudul Sejarah Umat Islam. Buku ini ditulis oleh seorang Profesor Dr. Hamka atau yang kita kenal dengan Buya Hamka. Buku ini diterbitkan oleh Gema Insani Fresh. Dikutip dari perkataan Buya Hamka yang sangat luar biasa, hidup ini bukanlah suatu jalan yang datar dan ditaburi oleh bunga, melainkan ada kalanya diserami oleh air mata dan darah. Maka dari itu, beliau menganggap sejarah merupakan rekaman jejak masa lampau dari suatu kehidupan, bercermin dari kehidupan masa lalu, akan menjadi penuntun kita menempuh masa yang lebih baik, agar peristiwa yang buruk tak terulang dan kejadian yang baik dapat dijadikan teladan. Maka dari itu, dari sejarah kita dapat mengambil pelajaran yang tersimpan di dalamnya. Sama halnya dengan Islam, jauh beratus-ratus tahun lalu perjalanannya dimulai, membuahkan sejarah yang patut ditelusuri umatnya. Sebagai umat muslim, hendaknya kita mengetahui seperti apa daratan fakta umat Islam, umat muslim. Fakta berabad-abad lalu yang ditorehkan Rasulullah SAW beserta sahabat dan kaum yang terdahulu. Dengan begitu kita akan lebih mudah melangkahkan karena menjadikan sejarah Islam sebagai ibrah dan tuntunan dalam mengamalkan ajaran dan sunnahnya. Kemudian bersamaan dengan itu, Profesor Dr. Hamka memilih lebih baik dalam mengenai sejarah Islam melalui buku Sejarah Umat Islam ini. Hamka dengan begitu gampangnya mengungkapkan realitas sejarah yang terjadi pada umat Islam dalam beberapa fase. Berawal dari fase sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW atau zaman Arab purbakala, fase Nabi Muhammad SAW, fase Khulafaur Rasyidin, dan fase kepemimpinan beberapa khalifah Islam baik yang ada di Jazirah Arab maupun di luar Jazirah Arab. Maka dari itu jangan lupa untuk baca buku ini kawan-kawan. Ketiga, saya mengambil sebuah buku yang berjudul Di Bawah Berdua Revolusi. Buku ini ditulis oleh seorang yang luar biasa, tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia juga, yakni Insinyur Soekarno, yakni Presiden Republik Indonesia yang pertama.
saya mengambil sebuah buku yang berjudul Jejak Langkah. Buku ini ditulis oleh Pramudia Anantatur dengan penerbit Lentera di Bantara. Kehadiran roman sejarah ini bukan saja dimaksudkan untuk mengisi sebuah episode berbangsa yang berada di titik persalinan yang pelik dan menentukan, namun juga mengisi isu kesusastraan yang sangat minim menggarap periode pelik ini. Karena itu hadirnya roman ini memberikan bacaan alternatif kepada kita untuk melihat jalan dan gelombang sejarah secara lain dan dari sisi yang berbeda. Yang kelima, buku Arus Balik. Buku ini juga ditulis oleh seorang tokoh yang luar biasa, Pramudia Anantatur. Buku ini menjelaskan sebuah epos kejayaan Nusantara. Yang keenam, yaitu buku yang berjudul Gadis Pantai. Buku ini juga ditulis oleh Pramudia Anantatur yang diterbitkan oleh Lentera di Bantara. Buku ini mengisahkan tentang seorang gadis pantai yang lahir dan tumbuh di sebuah kampung nelayan di Jawa Tengah, Kabupaten Rembang. Seorang gadis yang manis, cukup manis untuk memikat hati seorang pembesar santri setempat. Seorang Jawa yang bekerja pada administrasi Belanda. Dia diambil menjadi selir pembesar tersebut dan menjadi mas nganten, perempuan yang melayani kebutuhan pembesar sampai kemudian pembesar memutuskan untuk menikahi dengan perempuan yang sekelas atau sederajat dengannya. Yang ketujuh, buku yang berjudul Bumi Manusia. Buku ini ditulis oleh Pramudia Anantatur. Buku ini mengambil latar belakang dan cikal bakal nasional Indonesia di awal abad ke-20. Dengan membacanya, waktu kita dibalikkan sedemikian rupa dan hidup di era membibitnya pergerakan nasional mula-mula. Juga pertautan rasa, keagamaan, jiwa, percintaan, dan pertarungan kekuatan anonim para Srikandi yang mengawal penyamaian bangunan nasional yang kemudian kelak melahirkan Indonesia modern. Yang kedelapan, buku yang berjudul Manusia Bebas. Buku ini mengisahkan perjalanan hidup suami istri Sudarmo dan Sulastri yang berjuang dalam bidang pendidikan non-pemerintah di zaman kolonial Belanda. Mereka harus pontang-panting memindahkan sekolahnya karena pemerintahan Belanda tidak mengizinkan sekolah-sekolah liar hidup di tengah masyarakat. Yang kesembilan, buku yang berjudul Berontakan Petani Banten 1888. Buku ini karya dari historiografi Sartono Kartodirjo. Buku ini membahas pergolakan sosial atau seperti yang disebut Sartono, yaitu kerusuhan yang terjadi di Banten pada tahun 1888. Yang terakhir, yang ke-10, yakni buku yang berjudul Tenggelamnya Kapal Panderwick. Tenggelamnya Kapal Panderwick adalah sebuah novel yang tertulis oleh Haji Abdul Malik Kamri Amrullah atau lebih kita kenal dengan Buya Hamka. Novel ini mengisahkan persoalan adat yang berlaku di Minangkabau dan perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan cinta sepasang kekasih hingga berakhir dengan kematian. Novel ini pertama kali ditulis oleh Hamka sebagai cerita bersambung dalam sebuah majalah yang dipimpinnya. Maka dari itu, pedoman masyarakat pada tahun 1938. Dalam novel ini, Hamka mengkritik beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu, terutama mengenai kawin paksa. Oke teman-teman, itulah 10 buku sejarah yang paling fenomenal yang dapat saya buat pada video kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.